seharusnya nabung itu ke bank syariah gitu loh. Supaya apa? Supaya kita kasih solusi. Bang Iref, ini guys, ternyata beliau ini bisa bantuin kita bisa nyicil mobil, rumah, motor tanpa riba. insya Allah. Woi, soalnya biasa gini, stigma dari orang-orang tuh, ya kalau kredit haram, riba haram. Kalau gitu gimana kita mau punya rumah, mau punya mobil, gaji 3 juta per bulan. Buat beli rumah 500 juta aja kita harus berapa puluh tahun kita harus punya rumah nih. Tapi ternyata bisa nih. Leasing apa gimana? Langsung ditembak ya. Langsung ditembak ya. Direct kayaknya pertanyaannya ya. Coba kita lihat ya, Lariba Consulting. Konsultan bisnis, keuangan syariah, marketing agent kredit syariah. Kredit. Kalau orang awam kan dengerin kata kredit kan langsung kredit, oh berarti jangan-jangan ada ribanya nih. Iya kan? Nah, macam-macam lah. Sebenarnya akad-akad yang bener tuh cara beli kredit tuh kayak gimana? Yang tentunya ini udah di bawah pengawasan Ustadz Ervandoni kan? Iya betul. Kita punya di DPS Ustadz Ervandoni Tarmizi. Adiknya Ustadz Erwandi Tarmizi kan? Iya betul. Nah, insya Allah sih aman nih. Makanya tapi banyak teman-teman yang nggak ngerti juga. Ternyata sekarang bisa beli mobil hanya menggunakan kredit, bisa ya? Insya Allah ada koperasinya juga. Nah ini banyak yang belum paham nih. Coba, tapi kita tarik mundur dulu aja. Dari awal kan antum ini kan alumni bank. Iya betul. Banknya bank syariah lagi. Kemarin belum lama ex Bank Indonesia mampir Pak Chandra. Oh gitu. Di sini juga. Di sini juga. Mantap. Nah sekarang antum lagi. Nggak tahu kenapa sekarang belakangan ini lagi bahas tentang perekonomian lah intinya. Waduh. Iya. Dia kan seru tuh. Di bank berapa kali di bank? 2 sih. Bank syariah bank yang syariah. yang ngetop banget yang katanya syariah tapi ternyata akadnya belum syari ya. Udah. Ya itu kan beda pendapat ya. Asik. Jadi kita serahkan ke masing-masing aja ya. Antum kenapa cabut waktu itu? Simpel sih. Kalau bank syariah yang pertama pindah ke bank syariah yang kedua karena merasa di bank syariah kedua karir lebih bagus gitu ya. Belum ngomongin akad ya? Belum ngomongin tentang pendapatannya halal haram ya? Belum. Oke. Ya lebih ke karir ya, karir dan prospek yang lebih baik lah gitu kan. Untuk pindah dari bank satu ke bank kedua. Dari warna ini ke warna ini. Iya betul. Dari yang warna ngejreng ke warna yang agak kalem. Hati-hati tuh. Oke, terus. Nah, baru untuk yang kenapa pindah dari bank syariah yang kedua, simpel sih alasannya. Karena dulu itu ingin nemenin istri sebenarnya. Jadi istri itu mau S3 di Inggris, kan butuh mahram kan ya. Ya kan? Jadi ya resign untuk nemenin istri sambil alhamdulillah di sana kerja juga di konsultan keuangan syariah di Inggris. Oh, ada ya? Ada. Ya, jadi gini, pada saat itu IDB Islamic Development Bank bersama dengan Bappenas mereka mencari konsultan ya, untuk membuat master plan arsitektur keuangan syariah Indonesia atau MAKSI lah kita singkat ya kan. Nah itu ada konsultan dari dalam negeri dan luar negeri tuh untuk menjadi konsultannya, untuk menjadi technical asistennya. Ya alhamdulillah, masya Allah berkat dari pertolongan dari Allah terpilih konsultan dari Inggris, itu konsultan kami alhamdulillah. Nah, jadi kita ya membantu ya ikut sebagai project coordinator untuk pembuatan master plan arsitektur keuangan syariah Indonesia. Ya, jadi itu funding dari IDB untuk ke Bappenas. Nah, Oke. Salah satunya satu-satunya antum kepilih. Enggak, konsultannya cuma satu memang. Ya untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, makanya itu cikal bakal ya alhamdulillah melalui MAKSI itu master plan arsitektur keuangan syariah itu salah satu cikal bakal berdirinya KNKS. Ya mungkin pernah dengar KNEX ya. Ya karena memang di dalam dalam hasilnya itu perlu pembuatan KNKS ya, Komite Nasional Keuangan Syariah. Kalau sekarang kan ditambahkan ekonominya jadi Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah KNEX ya. Itu cikal bakalnya alhamdulillah. Jadi melalui master plan tersebut ya. Karena memang perlu supaya industri keuangan syariah ini lebih berkembang dan lebih banyak yang merasakan. Oke, ini menarik nih. Di sana itu secara akad gimana? Secara akad untuk dia retail kan pasti kan? Retail apa B2B di Inggris ya? Yang di Inggris. Jadi di Inggris itu memang bank syariah retail banking itu cuma satu. Cuma satu. Mereka itu lebih ke investment banking. Ya, soalnya kenapa? Memang ya negara maju, negara baru itu kan lebih ke investasi kan ya, investment gitu ya. Makanya ya awalnya pada saat masih di Indonesia
ini juga, wah keren gitu ya di Inggris ada bank syariah gitu. Ternyata investment bank ya, bukan retail banking. Iya. Jadi Islamic retail banking cuma satu di sana. Iya benar-benar. Soalnya setahu aneh nih gini nih, di Inggris atau di luar negeri lah ya, itu kebagi menjadi dua, beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu biasanya itu retail banking, karena ya terbukti rata-rata bank itu ya bergabung sama leasing atau mungkin dia berdiri sendiri gitu kan, untuk retail sama konsumen. Betul. Contoh misalnya bank turun langsung untuk orang yang pengen beli motor, mobil, rumah kan gitu, retail kan, perorangan apa segala macam. Kalau di luar negeri itu biasanya bank itu terlibat dalam sukuk saham, atau mungkin dia venture capital, atau mungkin dia ya mungkin investment lah. Iya kan, makanya tadi di Inggris tuh nggak heran dia cuma satu kan. Retail bankingnya betul satu. Soalnya memang tadi betul yang tadi Antum sampaikan. Jadi mereka itu mendapatkan dana besar dari Timur Tengah. Oke. Ya, jadi ini dana Timur Tengah ini kan mencari tempat investasi yang menguntungkan, yang aman gitu ya, dan sesuai syari ya bagi mereka gitu ya, quote-unquote ya. Jadi ya ini kan potensi. Jadi gini, kalau menurut pengamatan saya pribadi, industri keuangan konvensional di Inggris itu kan sudah taraf jenuh. Ya, artinya untuk growth, untuk berkembang itu sepertinya ruangnya sudah sedikit gitu kan. Ya, artinya untuk berkembang lagi nih industri keuangan secara umum, ya harus diambil cara-cara yang lain. Apa itu cara lain? Syariahnya. Supaya masuk investor. Nah, makanya banyak sekali investor dari Timur Tengah itu invest ke Inggris. Ya, makanya sangat disayangkan. Seharusnya kan yang lebih layak gitu ya, lebih pantas ya seharusnya ya, secara umum gitu ya, seharusnya kan Indonesia. Ya soalnya kan ya Indonesia kan populasi muslim terbesar di dunia gitu. Iya. Nah tapi ya faktanya di sana gitu. Ya mungkin karena di sini yang ngurusin retail bank-banknya juga belum syar'i paling. Makanya mungkin Timur Tengah juga nggak masuk ke situ, nggak juga. Tapi di luar juga ternyata di Inggris pun juga terlepas dari dia retail apa investment kan. Tapi mungkin akadnya juga belum syar'i juga kan. Jadi kalau syari ini kan memang tergantung sudut pandangnya siapa yang menilai kan ya. Oke, sudut pandang secara agama deh. Jadi gua nggak bahas sudut pandang berdasarkan organisasi atau mungkin ya kelompok-kelompok lah, atau mungkin lembaga-lembaga syariah. Kita ngomong dari sudut pandang agama. Iya, jadi memang ini kalau bagi kami ya, kita ini lebih baik bagi kami ya, kita saling apa istilahnya tuh ya toleransi gitu. Artinya ketika mereka menganggap itu syar'i, ya terserah mereka gitu kan ya. Mereka siapa nih? Ya mereka itu maksudnya yang tadi lembaga. Misalkan tadi yang investment banking di Inggris, katanya sudah syar'i ya bagi mereka kan ya. Ya kita ya nggak ikut-ikutan istilah kasarnya gitu. Namun kalau bagi saya ya perlu dicek lagi apa benar gitu kan. Kan itu kan bukti butuh penelitian lebih lanjut gitu kan. Ya soalnya kan kita nggak bisa istilahnya bermudah-mudahan untuk bilang waduh syar'i, kan kita mau tahu juga dong. Kan nggak salah juga ya gitu untuk tahu. Ya benar. Sebetulnya kita nggak bahas lebih lanjut mengenai itunya. Betul. Tapi yang mau kita bahas adalah gimana cara dapetin rumah. Kita yang ringan-ringan dulu aja deh. Iya kan? Siap. Ini apalagi udah masalah syariah antar negara kan. Waduh, ya berat. Ntar dubes Indonesia untuk Inggris datang ke sini lagi nih. Nanti MUI Majelis Ulama Inggris datang kemari lagi ntar nih. Atau Prime Minister ke sini bisa repot. Repot. Iya kan? Mereka pansos sama kasih solusi kan repot. Kebalik. Mereka lagi sibuk sama Ukraina padahal. Nah, makanya kita bahasnya gini dulu deh. Sebenarnya kalau kondisi di kita nih, kita mau ngambil motor, mau beli mobil, rumah, kan ujung-ujungnya kan biasanya kebentur sama lembaga keuangan syariah. Iya gak sih? Iya. Iya kan? Kita sebutnya itulah. Apa sih biasanya disebutnya? LKS kan, bener kan? LKS, iya kan? Lembaga keuangan syariah. Betul. Entah itu leasing, entah itu bank. Kalau leasing kayaknya udah pasti nggak syar'i ya. Mungkin istilahnya multi finance ya. Kalau leasing itu memang kecenderungannya riba sih. Udah pasti riba kan? Iya, istilahnya. Jadi kalau yang syari itu mereka ya istilahnya lembaga pembiayaan. Istilah untuk yang syariahnya ya, lembaga pembiayaan syariah. Kalau konvensional namanya leasing memang. Itu maksudnya. Gitu dong. Saya nungguin Anda tegas di situ. Saya udah pancing-pancing.
Saya aja berani langsung bilang leasing pasti riba gitu misalnya kan. Itu jelas itu, leasing emang riba. Iya dong. Karena itu konvensional, jelas riba. Iya kan. Nah makanya ada solusi-solusi kayak semacam riba dan lain-lainnya. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya proses-proses yang terjadi untuk saat ini? Yang jadi masalah dan celakanya itu gimana sih? Oke, mungkin kalau boleh kita jelaskan dulu ya apa sih lariba. Kenapa lariba itu harus hadir gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi memang kita ini Lariba Consulting, kita ini berdiri 2018. Ya, 2018. Nah ini berdiri ini awalnya memang kita sudah mendeklar bahwa kita ini konsultan dan bisnis keuangan syariah. Ya, makanya di 2018 ini kita lebih fokus ke consulting dan pelatihan. Ya. Nah, namun sambil berjalannya waktu, banyak yang nanya tentang gimana praktek perbankan syariah sekarang gitu kan ya. Oke. Nah, memang sekali lagi ini kan ada perbedaan pendapat ya, kita ya saling logo aja gitu ya. Ada yang mengatakan itu memang sudah oke, ada yang mengatakan perlu perbaikan. Nah, namun kami di posisi yang perlu diperbaiki gitu. Ada hal yang harus diperbaiki supaya bisa lebih baik gitu kan. Nah, namun ketika 2018 kita cuma bisa mengatakan wah ya jangan deh gitu ya, cuma bilang sekedar jangan aja, tapi kan pada akhirnya mereka butuh solusi. Mereka tuh siapa? Ya masyarakat. Oke. Ya, artinya jangan bilang nggak boleh aja gitu loh, tapi mana solusinya? Kasih solusi dong. Ya, gitu kan? Oh jangan bilang bahwa kayak ini kredit, ini riba apa segala macam. Terus solusinya mana nih? Kasih solusi pada kami agar kami bisa punya motor buat dagang. Betul. Iya kan? Nah, betul. Nah itu benar-benar kita dari 2018 kita wah ini betul juga nih. Kita harus kasih solusi nih. Loh, emang pada saat itu nggak ada kredit syariah? Kita belum kepikiran masalahnya. Kan koperasi syariah masa nggak ada? Enggak, awalnya kan kita fokusnya emang training kan, pelatihan consulting dan training. Apa gitu sih kan. Yang training apa? Jadi kalau training ini pernah kita ngasih training ya untuk fintech syariah, untuk direksinya kita kasih training. Soalnya kan mereka kan butuh tes nanti kan, dites. Kita kasih ya training tentang akad-akad syariah ya. Nah lalu kalau consulting perusahaan, misalkan ada pelaku usaha, mereka dapat investor. Dan mereka nanya bagaimana akad yang sesuai syar'i. Ya jadi kita review akadnya. Ya seperti itu. Oke. Ya kayak fintech atau ya pendanaan atau mungkin crowdfunding gitu kan. Iya. Ya biasanya mereka tuh kan apa ya? Cuma berpikir bahwa goalsnya gimana caranya terdaftar di OJK. Tapi sementara akadnya nggak syar'i. Ya, itu karena jadi kendala kan? Iya. Cuma diagung-agungkan disorak-sorakan bahwa kita ini udah terdaftar di OJK tapi sementara mungkin belum syar'i walaupun dia bilangnya katanya fintech syar'i. Ya, sama seperti sekarang nih kita lagi jalan untuk consulting sebuah perusahaan mereka dapat investor yang cukup besar untuk buat ini kan kafe jadi mereka ingin buka cabang dan lumayan dananya besar. Nah, mereka pakai kita untuk konsultasinya, untuk akad-akadnya plus pada saat pembelian barangnya, ya mereka ingin ya insoleh sesuai syar'i seperti apa gitu. Ini kita bantu. Nah, namun pada saat 2018 pada saat itu ya kita juga memikirkan kan, ini harus ada solusi lah. Jangan hanya ngelarang doang gitu. Tapi solusi nggak ada, ya kan? Nah, alhamdulillah 2019 kami kerjasama. Ya kami kerjasama dengan salah satu perbankan syariah. Ada ya? Ada. Ya, jadi kami, apa tuh? Jadi gini, jadi Lariba Consulting ini posisinya bukan mengharamkan bank syariah, enggak, itu sama sekali enggak. Malah kita ikut membantu membesarkan bank syariah. Malu kita ikut membantu membesarkan market share perbankan syariah. Oke, artinya bank syariah di Indonesia masih ada yang sesuai dengan syar'i. Jadi ada satu lembaga bank syariah ini, ya, mereka masya Allah sampai sekarang kita sangat enak gitu untuk kerja sama mereka. Ya jadi kalau misalkan apa-apa tinggal datang ke direksinya, kita bicara dari hati ke hati gitu. Kalau konsumen kita mau seperti ini gini bisa nggak? Lalu kita diskusi, kita cari yang win-win. Yang win untuk bank, win untuk kami juga sama konsumen kami gitu ya. Nah ini alhamdulillah ada dari 2019 sampai sekarang kita masih kerjasama. Alhamdulillah masya Allah kerjasamanya bagus sekali. Nah jadi kita ini dalam rangka untuk sekali lagi ya kita ingin memberikan alternatif ya, alternatif kepada masyarakat. Nanti pada akhirnya masyarakat yang memilih mau yang ke A, ke B, ya masyarakatnya kita kasih pilihan. Nah di kami ini fokusnya kan akad murabahah ya. Kita baru murabahah. Memang kita baru launching akad istisna untuk bangun rumah biasanya. Renovasi dan bangun rumah. Kita baru pekan lalu kita launching. Nah
memang secara umum kita akad murabah. Nah, di dalam akad murabah itu kita modifikasi. Jadi walaupun kami kerjasama dengan bank syariah, satu bank syariah ini ya, tapi mengenai proses, mekanisme dan akadnya itu sudah kami modifikasi. Ya, bersama dengan Dewan Pengawas Syariah kami, yaitu Ustadz Irfandoni Tarmizi. Jadi kita sama-sama mengevaluasi, mereview lah, ya kan. Nah, bedanya di mananya kan gitu kan pasti kan. Lo bedanya apa dong gitu sama yang lainnya kan. Nah, bedanya itu yang pertama, kita akan merubah tanpa wakalah. Oke. Tanpa wakalah dari kata wakil artinya tidak ada macam nasabah yang beli langsung. Iya. Jadi kan gini, kan biasanya kan wakalah itu kan, contoh ya kita simulasiin ya biar teman-teman ada bayangan. Ini mobil. Mobil lembaga keuangan syariah antum. Saya nasabah. Saya mau beli mobil. Betul. Seharga 500 juta misalnya. Nggak punya duit. Minta tolong lembaga keuangan syariah. Entah itu bank, kita nggak ngomongin leasing deh. Yang memang udah nyaru lah kan syariah gitu ya. Kalau leasing kita clear di situ riba. Oke, lembaga keuangan syariah. Biasanya apa? Ada bank syariah? Koperasi? Lebih ke bank syariah mungkin ya. Bank syariah ya? Kan itu yang besar di sananya. Oke. Bank syariah. Bank syariahnya akadnya syariah apa memang yang belakangnya ada embel-embel syariah aja nih? Yang apapun itulah. Ya kan bener dong. Nah, akhirnya saya nggak punya duit buat beli mobil 500 juta. Ya udah. Kurang uangnya. Ya udah deh. Dia saranin nih si showroom yang punya mobil saat itu. Dia pakai bank syariah aja, Mas Der, agar bisa beli tuh mobilnya. Nah, di situ terjadinya riba biasanya wakalah atau wakilnya. Koreksi kalau saya salah ya. Oke. Itu malah saya sendiri nasabah yang menjadi wakil. Betul. Karena belum jadi hak milik si bank syariah. Sementara kalau jual beli itu harus dimilikin dulu barangnya. Ya, jadi gini. Gitu bukan? Betul. Iya kan? Jadi gini ya. Ini supaya clear juga ya. Supaya kita tidak disalahkan juga nantinya. Itu penting tuh. Gimana? Memang yang tanpa wakalah atau dengan wakalah itu ada perbedaan pendapat. Antara siapa dan siapa? Ya, yang misalkan seperti yang praktek lembaga keuangan syariah sekarang LKS, mereka kan pakai wakalah mereka, ya kan? Dan itu berdasarkan fatwa DSN MUI dibolehkan. Di MUI malah dibolehkan. Fatwa DSN MUI diperbolehkan. Jadi gini, kalau kita baca akad murabah, ini sudah kami cek ya. Jadi di fatwa DSN MUI itu mereka membolehkan dua cara. Nah, itu bagusnya ya. Maksudnya ada pilihan buat kita gitu ya. Pertama, first option, pilihan pertama itu tanpa wakalah loh. First option pilihan pertamanya. Loh, itu bagus dong. Bagus di fatwa murabahannya ya. Nah, baru yang second option pilihan keduanya itu dengan wakalah. Wakalahnya si nasabahnya. Nah, karena barang belum dimilikin sama bank kan? Nah, jadi pakai jadi ini kan karena dikasih pilihan ini ya artinya kita kan dalam rangka untuk ya sekali lagi ya, riba ini dalam rangka untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang mempunyai keyakinan mau tanpa wakalah gitu, ya kan? Berarti kalau pakai wakalah benar? Ya itu menurut fatwa DSN MUI diperbolehkan. Tapi menurut antum? Kalau menurut kami tidak nyaman. Narasi Anda bagus sekali. Aku suka. Narasi Anda sangat normatif ya. Karena mungkin baru-baru ini lagi muncul ke permukaan, khawatir diselengkat ya. Jadi itu sekali lagi. Tapi pada akhirnya ini kan alternatif ya kepada masyarakat, betul kan? Nah, dan kami sekali lagi bukan mengharamkan bank, bukan. Malah kita ikut berkontribusi loh, insya Allah melalui kami ya, untuk membesarkan bank syariah. Sepakat. Betul kan? Sepakat. Banyak kemarin juga yang jadi kendala adalah ketika misalkan kita undang ya Ustadz Aminur Baiz, kita undang ex bank, ya kan, yang founder ex bank Indonesia tuh, yang Pak Chandra, ya kan, maksudnya giliran kita undang itu rame tuh, rame bahwa seakan-akan ini kita nih mungkin anti bank syariah dalam arti mutlak. Betul. Nah ini penting banget. Saya selamatkan Anda kan. Ya kan? Nah, tapi yang terjadi adalah sebetulnya iya akadnya dilihat dulu gitu loh. Sampai muncrat tuh. Akadnya semangat ya. Tuh. Akadnya ngelihat dulu gitu loh. Nah, kalau memang ternyata si bank ini memang ada bermasalah dengan akad, ya itulah yang kita harus jauhin.
Nah, supaya tambah clear lagi nih ya. Jadi kami melihat ada tipe masyarakat di Indonesia. Ini berdasarkan penelitian kami ya. Bisa salah, bisa benar. Ya nanti ngecek aja masing-masing gitu ya. Ini kan penelitian kami ya. Tipe pertama nih, mereka ini menghalalkan mutlak bank syariah. Artinya apapun dilakukan bank syariah selama ada halal logonya, halal. Menghalalkan mutlak. Nah, tipe kedua ya, mengharamkan mutlak. Ada seperti itu. Kami melihat seperti itu di masyarakat itu, mereka mengharamkan bank syariah secara mutlak gitu. Karena ada embel-embel nama bank, otomatis sudah alergi bahwa ini adalah haram, udah pasti. Jadi mereka ini ya itu juga, dan juga mereka punya ini juga ya, punya pandangan kenapa bank syariah itu haram bagi mereka ya. Karena Bank Indonesia ini belum sesuai syariah. Artinya ujung-ujungnya negara kita ini belum syariah, katanya gitu, belum negara khalifah, negara Islam gitu ya, negara syariah. Nah, ini ada seperti itu di masyarakat, kami melihat seperti Sementara kita kan negeri muslim. Nah, itu makanya aneh. Namun yang jadi anehnya nih, yang pada saat mereka mengharamkan bank syariah, anehnya mereka ujung-ujungnya pakai bank konvensional. Karena aneh. Dianggap sama pasti. Dianggap sama. Oh iya, udah tahu. Padahal kan jelas, pada saat kita pakai bank konvensional, berarti kan ta'awun, tolong-menolong dalam praktek ribanya. Ya riba seharusnya itu. Ya seharusnya kalau misalkan memang mereka mengatakan seperti itu ya, seharusnya jangan pakai bank konvensional dong, pakai bank syariah gitu. Ya ini sama juga bohong gitu kan. Tolong-menolong mereka pada akhirnya untuk praktek riba mereka. Ya cuma mungkin mereka menganggapnya bahwa ya memang nggak ada bank syariah ya udah sama aja gue pakai bank konvensional. Betul. Aja, orang sama aja kok gitu kan. Nah, mereka mengharapkan mutlak tuh. Nah, ada tipe ketiga. Dan ini posisi kami, tipe ketiga ini. Apa tuh posisi tipe ketiga ini? Jadi masyarakat yang tidak mengharamkan mutlak bank syariah, tapi juga tidak menghalalkan mutlak juga. Ya. Sebentar, ini takutnya labil nih. Labil. Nggak, saya nanya. Kan saya coba untuk mewakili konsumen dan audiens kan. Maksudnya kemana arahnya jadinya? Nah, jadi kita lihat dulu prakteknya seperti apa. Akadnya kita lihat dulu. Apakah akadnya memang sudah sesuai atau belum gitu. Sebenarnya ya hal seperti ini sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena dulu itu ada bank syariah, ya tapi sekarang sudah nggak ada karena sudah merger kan. Ada bank syariah yang melakukan yang seperti kami lakukan sekarang. Dari 3 bank itu? Ada salah satunya. Kan 3 bank merger kan? Iya kan? Ada salah satunya yang kita sebut aja kan jadi BSI sekarang. Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BRI Syariah. Walaupun itu kalau dilihat sih sebenarnya sih ya benderanya bendera BSM ya. Untuk yang BSI sekarang ya. Iya dong. Katanya sih gitu, katanya seperti itu ya. Walau misalnya ya, katanya seperti itu. Perlu kita cek lagi tuh ya. Nah jadi loh, kok Anda ketawa? Saya kan cuma mancing. Menurut saya itu BSM banget benderanya menurut saya. Ya mungkin ya, makanya perlu dicek kan itu. Makanya bisa jadi saya salah kan. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi yang kita praktekkan sekarang ini sebenarnya sudah dipraktek oleh bank syariah sebelumnya. Ini sebut merek nggak apa-apa ya. BNI Syariah. Oh, BNI Syariah udah melakukan ya? Sudah melakukan. Berarti BNI Syariah itu nggak riba dan nggak haram. Untuk murobahannya ya, sekali lagi untuk murobahannya. Ya, kalau yang lainnya kan perlu dicek lagi. Makanya di sini kan posisi kita tidak mengharamkan mutlak. Tapi tidak menghalalkan mutlak juga. Loh, kenapa nggak? Kenapa nggak dari 3 bank yang merger itu? Kenapa nggak langsung pakai benderanya pakai BNI Syariah yang memang ternyata para mungkin apa nih? Ini bisa mewakili asatidzah kita nggak berani nggak? Nggak. Oh jangan ya. Bahaya. Ya, oke. Menurut lembaga syariah yang udah belajar lama di Inggris, antum misalnya dari tiga merger bank ini jadi melebur jadi satu kan namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Oke, dari 3 bank ini kan kalau memang ternyata antum melihat BNI Syariah itu yang memang lebih kapabilitasnya oke secara syariah, kenapa pemerintah kita nggak langsung tunjuk bahwa ini pakai bendera BNI Syariah aja? Walau misal ya itu pemerintah yang bisa menjawab itu. Oh ya, oke. Apapun keputusan pemerintah kita manut dan kita taat. Betul. Sami'na wa ata'na. Iya, betul. Kan kita harus taat sama pemerintah kan. Oh iya, sama ulil amri kita harus. Betul. Wajib harus hukumnya. Enggak, cuma ini lebih kepada bukan keresahan, tapi lebih kepada edukasinya. Saya pengen tahu kenapa mungkin lebih memilih BSM yang dijadikan tolak ukur ketimbang BNI Syariah. Awamnya saya begitu. Gitu. Baik. Kalau menurut saya itu kan sah-sah aja ya. Kalau misalkan
memang mungkin ya, kalau memang betul ya, memang itu lebih ke BSM ya, mungkin ya Warren Shop. Wajar aja sih. Kenapa wajar? Memang saham terbesar kan BSM. Dari tiga ini ya, bahkan dua ini digabung, BNI Syariah sama BRI Syariah digabung sahamnya, tetap BSM lebih besar. Oh, dominatif ya? Iya. Jadi dominatif, dia wajar-wajar aja kan. Kan yang namanya megang saham, ya pada akhirnya siapa sih paling banyak kan gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling penting sih menurut saya bukan itunya sih ya. Tapi yang penting adalah sebaiknya itu Bank Syariah memberikan alternatif kepada masyarakat yang masih merasa kurang nyaman. Itu yang paling penting. Jadi pada akhirnya nanti masyarakat yang memilih ya, memilih A, B, C, kan pada akhirnya yang diuntungkan siapa? Bank Syariah, betul nggak? Misalkan seperti tadi yang antum sampaikan BSI misalkan, wah BSI ini mau kasih mekanisme yang A gitu ya, yang B, yang C, ya sebenarnya kan sah-sah aja kan. Siapa yang diuntungkan pada akhirnya? Ya bank juga, Bank Syariah. Nah, apalagi yang namanya Bank Syariah itu memang seharusnya ya bisa masyarakat merasakan manfaat Bank Syariah, semua lapisan masyarakat ya. Ya kan? Itu kan bisnis pada akhirnya. Makanya balik ya ke Bank Syariah rekanan kami ini, mereka itu melihat bisnis di situ. Jadi mereka ini ada potensi bisnis, ada sebagian masyarakat yang masih kurang nyaman dengan praktek sekarang. Jadi perlu diperbaiki lah gitu ya, diperbaiki. Nah, makanya tadi kami tanpa wakalah. Yang pertama. Nah, yang kedua, perbedaannya kami juga tanpa denda keterlambatan jika qadarullah telat bayar. Tapi bukan berarti disengaja juga. Kalau sengaja kan zolim berarti kan. Zolim. Ya, soalnya ada juga tuh ada sebagian ya kecil masyarakat kita nggak mau dizolimi, tapi dia menzolimi orang. Iya. Sama jauh kan. Iya. Itu yang kedua tuh. Nah, yang kedua. Terus yang ketiga? Nah, yang ketiga, kita tanpa asuransi. Walaupun asuransi syariah. Nah, ini sekali lagi perbedaan pendapat lagi kan ya. Ada yang membolehkan atau enggak. Ya ini kita saling berlapang dada aja gitu ya. Jangan berlapang dada, saling toleransi. Ya artinya masyarakat pada akhirnya yang memilih gitu loh. Ya kan sah-sah aja kan. Iya, tapi kan dengan adanya Anda bersama Bank Syariah yang betul-betul syariah dalam tanda kutip, bukannya jadinya masyarakat jadi jangan bebas memilih ya. Kalau memang bebas memilih, ujung-ujungnya malah merajalela dong ribawi ini. Kan dengan adanya antum sama Bank Syariah yang memang terwakilkan, itu harusnya kan bukan mengedukasi bahwa nih hati-hati loh bahayanya riba. Soalnya gini, kan pada akhirnya LKS sekarang ini kan fatwa ketika prakteknya itu berdasarkan fatwa DSN MUI gitu. Dan fatwa DSN membolehkan masalahnya. Nah, makanya kita kan nggak bisa juga seperti itu kan. Nah, makanya semangat kami di Lariba Consulting, kita ingin sama-sama berkontribusi ya untuk mengembangkan Bank Syariah ini, market share-nya. Karena market share-nya itu masih sedikit. 6% kalau nggak salah. 6% lebih. Nah, artinya apa? Berarti ya anggap aja 6% ke 7% gitu ya. Anggap supaya 7% lah. Itu 7% udah bagus banget itu ya. Artinya apa? 93% berarti kan konvensional. Riba. Bank riba kan. Ya enggak? Nah, artinya apa? Nah, mayoritas masyarakat kita masih pakai riba. Itu kan itu kesimpulan sederhananya seperti itu ya. Nah, analogi sederhananya. Nah, makanya sebenarnya kami ya saling berkontribusi gitu. Berkontribusi untuk apa? Untuk membesarkan market share ini. Gitu. Nangkap gini. Coba mungkin nanti aneh berangkat dari ini dulu nih, Bang. Kenapa market kita di Indonesia kenapa masih pada mayoritasnya pakai menggunakan praktek riba? Bahkan 93% let's say. Ya kan ketimbang ya memang ya secara syariah gitu ya. Nah, karena mungkin satu edukasi belum nyampe. Dan yang kedua, stigmanya yang ada. Stigma lo ya. Mereka menganggap bank syariah atau lembaga keuangan syariah ngambil untungnya gede. Stigmanya begitu. Iya, biasanya begitu. Nah, ini coba tolong antum bantulah para nasabah kita, para konsumen gitu kan, yang memang bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang sangat peduli atau bermain di ranah retail dalam berbisnisnya. Yaitu langsung ke nasabah apa segala macam. Rata-rata begitu. Kenapa lu nggak pakai syariah? Satu pasti edukasi. Oh, gue nggak tahu. Gue pikir ini syariah. Satu, itu ada tuh kayak gitu tuh. Ya kan, rata-rata yang paling banyak menurut penelitian saya datanya begitu. Ya, saya coba belajar karena gini, Bang. Aneh jujur sempat mau bangun koperasi. Iya kan, koperasi kan tanpa diawasi OJK dong.
Koperasi yang bukan simpan pinjam ya? Oh iya dong. Simpan pinjam OJK. Oh iya bukan. Ini kita berbicara di luar simpan pinjam. Oke, siap. Iya kan? Nah, saya sempat mau bikin koperasi sama teman-teman apa segala macam gitu kan. Pelajari lebih dalam lah. Ya walaupun memang belum terrealisasi gitu ya. Baik. Intinya kayak gitu. Yang pertama tuh rata-rata data yang saya riset itu mencerminkan bahwa mereka itu belum teredukasi dengan adanya syariah yang benar. Dan yang kedua adalah image syariah itu mahal. Oke. Nah, ini mungkin antum nggak tahu udah nyampe mana nih, cek lebih dalam untuk datanya. Mereka kayak begitu. Misalkan oke lah, nih gue mau beli mobil 200 juta. Betul. Di sini ringan. Ya memang dia kan menangnya kan menang banyak dari pelaku riba kan, menang banyaknya dari denda, keterlambatan, bisa ditarik mobilnya, ya dong. Kalau syariah kan tadi kan dari awal tanpa wakalah, nggak bisa ditarik karena musyawarah. Sisa utang berapa, mobil berhasil dijual, keuntungan lebihnya dibalikin ke nasabah. Yang penting utang kelar kan begitu tuh. Betul. Saya kan sempat dalamin banget tuh mengenai mengenai pembiayaan syariah apa segala macam. Nah, itu mereka tuh rata-rata tuh nyicilnya juga mahal. Mungkin kalau dihitung beli mobil 200 juta, mungkin bisa 300 juta. 280 juta. Iya kan? Cicilnya juga gak bisa panjang-panjang biasanya. Betul. Iya kan? Ya 12 kali bayar ya. Kayak begitu-begitulah. Dari harga mobil nanti keuntungan 10% ya. Banyak lah, saya udah pelajarin banyak banget lembaga keuangan syariah. Nah, ini gimana tuh buat bantu mereka? Ya, jadi gini memang. Ini dari segi konsumen ya, dari konsumen. Yang tadi antum sampaikan Pak Diri itu betul. Bahwa memang sebagian masyarakat kita itu dia lebih sensitifnya mengenai pricing ya, harga. Mereka mencari yang murah gitu kan ya, yang murah, bukan cari yang halal. Itu faktanya memang ada seperti itu. Iya kan? Dan memang kalau target market seperti ini bukan target marketnya lah riba juga. Oke. Bukan. Soalnya kenapa? Biasanya target market yang mencari pricing, mereka ini memang masih cinta sama riba. Yang penting mereka tuh murah. Iya. Mereka tuh nggak ada masalah. Mau riba, mau nggak riba, yang penting murah. Kita temuin tuh bener. Bahkan kita pernah satu meja meeting sama orang seperti itu. Oke, terus katanya mereka apa? Jadi mereka ini memang mencari yang murah aja, mau riba. Nah, tapi kalau target market kami nih, nah mereka ini sebenarnya ya, mereka bukan yang sensitif masalah pricing, bukan. Tapi yang prioritas pertama mereka ini adalah kehalalan. Jadi mereka nggak ada masalah tuh. Bayar lebih mahal nggak ada masalah, karena memang bukan harga yang prioritas mereka, masalah kehalalan. Soalnya kenapa? Bagi mereka yang namanya rezeki itu dari Allah gitu. Jadi mereka memang masya Allah udah paham tentang riba lah kurang lebih ya. Nah jadi itu yang target market kita. Karena kalau misal target yang soalnya gini, Pak Diri ini to be honest ya, to be honest. Kita ini memang pricing kita kalau dibandingin dengan yang konvensional, kita memang lebih mahal. To be honest ya. Nah ini kali bener kan statement yang tadi kan kejawab kan? Itu yang untuk target market yang mencari harga ya. Tapi yang target market kami kan bukan itu. Tapi yang masalah nyari yang syari'nya. Ini kebayang. Tolong tepis stigma ini ya. Kalau memang ternyata ini tidak ada di riba. Karena nggak bisa ditarik mobilnya. Jadi mau nggak mau pelaku lembaga keuangan syariah naik untung lebih tinggi ngambilnya karena ya begitu udah nggak mampu bayar nggak bisa diambil mobilnya. Lah terus keuntungan dari mana? Kan begitu kan? Bukan hanya itu. Apa itu memang seperti apa? Iya, jadi gini. Kenapa sih ini kita bicara pricing berarti ya? Ya. Kenapa sih yang konvensional itu lebih murah? Gitu ya? Iya betul. Kan faktanya seperti itu kan ya? Karena ujung-ujungnya bisa ditarik tuh sama debt collector, diserahin set, ujung-ujungnya dilelang dong motornya apa mobilnya kan? Ya, jadi itu yang kedua sebenarnya. Yang kedua. Yang pertama ini yang kenapa sih mereka bisa lebih murah? Karena di dalam keuangan ya, dalam teori keuangan dan prakteknya, ada namanya cost of fund. Misalkan di perbankan lah, cost of fund. Cost of fund itu dana, biaya dana. Ya, biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank. Nah, bank konvensional memang faktanya nih, memang dia lebih murah biaya dananya. Ya kenapa? Karena mereka jadi gini, di bank ini kan untuk DPK istilahnya, dana pihak ketiga ya. Itu kan ada 3 produk, ya kan? Ada namanya tabungan, lalu giro dan deposito. Nah, bank konvensional secara umum, ini kita bicara secara umum ya. Nah, secara umum memang mereka itu banyak dana merahnya. Apa tuh dana murah? Mereka banyak dari tabungan sama gironya. Itu dana murah namanya. Dia mutar dari situ. Akibatnya mereka ngelempar kreditnya murah gitu loh. Nah, sedangkan kalau di
syariah, ya kita bicara bank syariah ya fokusnya ya. Bank syariah memang kecenderungannya secara umum ya, sekali lagi ini secara umum, memang cost of fund-nya atau biaya dana itu memang lebih mahal. Ya akibatnya memang lemparnya jadi lebih mahal ya. Itu sih alasannya. Jadi ya sebenarnya ya itu makanya masyarakat sebenarnya, apalagi masyarakat muslim ya, seharusnya nabung itu ke bank syariah gitu loh. Supaya apa? Supaya dana-dana murah di bank syariah semakin banyak. Ini kebuka akhirnya. Saya gali, ternyata Anda keluarkan juga. Ini ternyata problemnya. Karena mereka menganggapnya stigma di luar sana, kenapa beli handphone, mobil, motor itu jadi lebih mahal kalau kita kredit sama secara syariah. Ini syariah kok kenapa lebih mahal ya ngambil untungnya? Kenapa sih begini stigmanya kan begitu. Nah ternyata gara-gara mereka berpikir selama ini karena mobilnya nggak bisa ditarik, jadi dia nggak ada keuntungan lain selain kita ngambil margin yang lebih tinggi. Kebayang nggak? Ya. Karena mobilnya nggak bisa diambil dong. Iya nggak bisa ditarik kan, karena kan akadnya gitu. Terus denda pun tidak ada ketika si konsumen atau nasabah mengalami keterlambatan bayar. Nggak bisa ngambil dari situ cuannya. Jadi revenue-nya tuh sempit. Iya betul. Iya kan kecil. Monetize-nya tuh cuma sedikit. Iya. Gitu menurut saya. Betul. Dan para teman-teman maksudnya. Nah, ternyata masalah cost of fund deh. Cost of fund penting. Cost of fund itu penting di perbankan. Makanya sekarang perbankan konvensional maupun yang syariah, mereka berlomba-lomba untuk membesarkan tabungan mereka dan gironya. Kenapa? Karena itu dana-dana murah. Ya. Murahnya dari mana? Jadi kalau misalkan di bank syariah itu kan bagi hasil kan ya istilahnya. Nah bagi hasilnya itu memang lebih murah. Bagi hasil sama nasabah. Jadi ketika dia memutarkan dananya, kan harus dia bagi hasilkan kepada nasabah. Itu lebih murah untuk ngasihnya. Which is ada deposito, bunga dan lain-lainnya. Nah kalau misalkan yang deposito memang, jadi gini kan ada namanya nisbah ya. Istilah akadnya kan mudharabah biasanya. Nah nisbah untuk tabungan itu untuk konsumennya, untuk nasabahnya emang lebih kecil. Akibatnya bank ngasihnya sedikit gitu ya, lebih kecil lah untuk bagi hasilnya kepada nasabahnya. Sedangkan deposito itu memang nisbahnya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena uangnya kan nggak bisa diambil. Ya kan? Makanya dikasih nisbah yang lebih tinggi gitu loh. Nah makanya salah satu solusinya supaya bank syariah bisa lebih murah nih, ya masyarakat nabung itu ke bank syariah seharusnya. Ketemu sesuai dengan namanya, kasih solusi. Harusnya ke situ. Tetapi prakteknya kan masih banyak. Kenapa alasannya? Kenapa para nasabah kita lebih memilih bank konvensional? Karena memang potongan bulanan administrasinya adalah lebih kecil. Enggak juga sih. Enggak, kalau saya melihat ya, ini bahwa tidak ada alasan lagi. Ya. Tidak ada alasan lagi untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang tidak ada alasan lagi enggak ke bank syariah sebenarnya untuk nabung ya sekali lagi. Nah ini harus dipisahkan nih antara nabung sama pembiayaan ya, kredit ya. Kredit pembiayaan. Ya, jangan dibilang wah kita menghalalkan pembiayaannya juga. Ini sesuatu yang terpisah. Makanya harus clear ya di sini. Ini kita bicara funding ya, artinya kita menempatkan dana kita. Memang kita sebagai seorang muslim, bagi saya pribadi ya, wajib di bank syariah memang. Jangan bank konvensional. Kenapa? Ya ini selama kita memang nggak bisa nyimpen sendiri ya. Tapi zaman sekarang masih nyimpen di rumah sih kan nggak mungkin juga kan. Dijadiin emas aja mas ya tetap aja kan butuh, apalagi sekarang kan transfer kan segala macam. Iya masih ada skala produktif dan lain-lain ya buat kita ngapain segala macam. Jadi pilihan kan cuma dua, bank syariah sama bank konvensional. Nah sebenarnya ini nggak ada alasan lagi nggak ke bank syariah. Kenapa? Mereka kan alasan gini. Simple sih orang-orang umum ya alasannya. Pertama, ATM-nya nggak banyak. Padahal banyak banget. Ya contoh misalkan seperti BSI. Itu bisa ngambil di Bank Mandiri gratis. CIMB Niaga kan ada syariahnya juga. Itu ngambil di ATM CIMB Niaga gratis juga. Guys, ini kita lagi bahas mengenai cara nabungnya ya. Nabungnya. Bukan kita mau beli mobil pakai. Bukan kreditnya, bukan pembiayaannya ya. Jadi harus dipisahkan, jangan dicampur aduk nih. Ya, kita bicara fundingnya, penempatan dananya ya. Ini oke udah kebayang sih ya. Makanya akhirnya kalau untuk masuk ke masalah pembiayaan, kalau dari tadi yang antum sebutkan, yang pertama ciri-cirinya adalah secara syariah tanpa wakalah. Untuk merubah ya, merubah. Iya, kita ngomong merubah ya. Siap. Tanpa wakalah. Terus yang kedua adalah tanpa denda keterlambatan dan tidak ada asuransi. Saya curiga, ini boleh saya tebak nggak? Anda lagi bergandengan dengan BPR ya? Iya. Betul, BPR syariah. Iya, betul ya. Betul. Oke. BPR apa?
Oh jangan. Biasanya kalau saya ngobrol sama orang-orang kayak memang begitu cukup vokal. Artinya bagus ya? Bagus ya, alhamdulillah. Memang BPR Syariah yang saat ini yang saya amati cenderung concern terhadap hal-hal yang demikian. Secara akad loh. Iya. Nggak tahu kalau yang lainnya. Tapi memang Bank Syariah nggak. Kita sudah melakukan ikhtiar untuk pendekatan dengan Bank Syariah. Banyak kita pendekatan. Tapi saking banyak juga kita ditolak-tolak juga. Alasan ditolaknya kenapa? Kita kasih solusi.